Halo guys, kembali lagi di channel Fox Jun. Semoga kalian semua sehat, sejahtera, senantiasa. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah film thriller misteri dari tahun 2018 lalu tentang 5 orang asing yang bertemu secara tidak sengaja di El Royale, sebuah hotel besar yang sepi di perbatasan dua negara bagian West Coast Amerika, di mana dari pertemuan itu justru menghadirkan malapetaka besar bagi mereka di hotel itu. Bagaimana ceritanya? Selamat menonton. Gaspol Kui. Film dibuka dengan 2 orang asing yang bertemu di sebuah hotel bernama El Royale yang benar-benar terletak di perbatasan 2 negara bagian Amerika Serikat, yaitu California dan Nevada, di mana area hotel itu benar-benar terbagi menjadi 2 oleh sebuah garis merah panjang menjadi sebelah area hotel di negara bagian California dan sebelahnya lagi di Nevada. Kedua orang asing yang bertemu di parkiran hotel itu lantas bertemu dengan orang ketiga di dalam hotel El Royale yang menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu hotel itu sangatlah ramai, selalu penuh dan selalu menjadi rujukan para pejabat dan selebritas. Sayangnya, pada tahun 1968 atau setahun sebelumnya, El Royale kehilangan izin judinya dari Komite Nevada, sehingga para investor berbondong-bondong memindahkan investasi mereka ke kota Las Vegas yang terletak di selatan negara bagian Nevada. Ketiga tamu hotel itu lantas memanggil resepsionis hotel yang tidak ada di tempatnya dan tidak kunjung muncul sekalipun di bel berkali-kali. Tidak sabar, sang tamu wanita yang bernama Darlene Sweet lantas menggedor pintu kamar staf hotel dengan keras hingga akhirnya si resepsionis yang bernama Miles Miller segera muncul dengan tergopoh-gopoh seperti habis bangun dari tidur siangnya. Diketahui akibat hilangnya uang dari para investor, pihak manajemen hotel memutuskan memangkas habis semua pengeluaran dengan hanya mempekerjakan Miles Miller seorang sebagai resepsionis merangkap tenaga serabutan lainnya. Dan karena tingkat okupansi yang sangat rendah di hari-hari biasa, manajemen hotel juga memutuskan kamar yang disewakan hanyalah 9 kamar utama di area parkir mobil di bagian depan hotel saja. Dari buku tamu, diketahui 4 tamu hotel itu adalah Laramie Sullivan yang mengaku sebagai salesman penyedot debu keliling yang terpencar sendiri di area hotel bagian California di kamar nomor 1. Tampak mahir sekali dalam menemukan semua penyadap di kamarnya, seolah-olah dia sudah sering melakukannya. Lantas keluar kamar menuju ruang resepsionis lagi setelah menyadari hotel itu bukan hotel biasa. Mungkin maunya bertanya pada Miller, si resepsionis tadi, namun yang dicari ternyata tidak ada di tempat, di mana akhirnya Laramie mengambil sebuah kunci untuk membuka pintu tempat si resepsionis keluar tadi. Di dalamnya, Laramie melihat bahwa Miles Miller ternyata sedang tertidur dengan jarum suntik tertancap di lengannya, yang berarti Miller adalah seorang pecandu. Laramie menyadari hotel itu menyimpan banyak sekali rahasia kotor dari penemuannya akan sebuah koridor pengawasan yang ternyata dapat melihat ke 6 kamar utama di area Nevada, dari kamar nomor 3 hingga 8 melalui cermin yang terpasang di tiap kamar, yang ternyata adalah cermin 2 arah. Dari kamar nomor 4 tampak Pastor Flynn melakukan aktivitas aneh dengan menjebol lantai kamar, serta kamar nomor 5 di mana Darlene Sweet tampak sedang berlatih menyanyikan lagu dengan suaranya yang merdu. Hingga pandangan Laramie tertuju pada sebuah perekam video yang mengarah ke dalam ruangan kamar nomor 8 yang sedang tidak dipakai. Laramie segera keluar dari situ untuk melaporkan hasil temuannya pada Direktur Hoover. Mungkin merujuk pada John Edgar Hoover, Direktur pertama FBI. Ada sesuatu dari kamar nomor 7, sebuah kejadian penculikan yang dilakukan oleh Emily yang menculik seorang gadis muda kulit putih yang masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Saat Laramie menyampaikan tentang penculikan itu, Direktur Hoover menegaskan agar Laramie tidak ikut campur urusan lain di luar tugas utamanya, yaitu menemukan sebuah pita rekaman yang kemungkinan hasil dari alat perekam yang ditemukan Laramie di ujung koridor yang buntu tadi. Tentunya bukan rekaman biasa, mengingat pihak FBI begitu menginginkannya. Jadi isi rekaman itu pastinya melibatkan tokoh penting di dalamnya. Maka Laramie lantas menyabotase setiap mobil tamu hotel di sana dengan mencabut rangkaian kabel dari blok mesin sehingga mobil mereka tidak bisa di-starter. Rupanya aksi Laramie ini disaksikan oleh seseorang yang bersembunyi di kejauhan. Hingga setelah selesai menyabotase semua mobil di parkiran hotel, Laramie alias Agent Broadback lantas menuntaskan hasrat kepahlawanan yang menggelora yang terus memanggilnya dari balik kamar nomor 7.
di mana ternyata dua orang di kamar nomor 7 itu sudah saling mengenal. Dan tampaknya si Emily sebenarnya sedang menyelamatkan gadis yang diculiknya itu dari kejaran seseorang. Dari siapakah gerangan? Ma'am? Hello, I'm sorry to disturb you. Yes? Lantas beralih ke penghuni kamar nomor 5, Darlene Sweet, yang diajak makan malam bareng oleh Pastor Flynn. Darlene adalah penyanyi profesional yang besoknya pukul 18 akan bernyanyi di lounge sebuah kasino di kota Reno, di mana Darlene menginap di El Royal untuk menghemat uangnya. Karena harga motel di daerah Reno sangatlah mahal. Sedangkan untuk Pastor Flynn, dia menginap di El Royal karena esoknya akan mengunjungi saudaranya di Oakland, California. Selanjutnya, Darlene merasa heran melihat Pastor Flynn tidak mengenal sama sekali satu pun lagu rohani populer yang seharusnya sudah seperti makanan sehari-hari bagi seorang pastor. Pastor Flynn beralasan dia mengidap penyakit kehilangan ingatan secara mendadak yang seringkali membuat dirinya kebingungan saat berada sendirian di suatu tempat pada waktu tertentu. Seperti di awal film tadi, saat Pastor Flynn berdiri mematung di parkiran hotel sebelum disadarkan Darlene, Pastor Flynn ternyata memiliki rencana busuk dengan mencampurkan sesuatu, kemungkinan obat bius pada minuman Darlene yang dia siapkan di bar. Namun Darlene yang sudah curiga pada sang pastor sejak pertanyaan Darlene tentang lagu rohani dijawab Song, lantas bertindak duluan. But until then... Darlene segera berlari keluar dari lobi hotel ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Tiba-tiba dia memergoki aksi Laramie yang sedang menyabotase semua mobil di parkiran hotel termasuk mobilnya. Dan saat Laramie selesai dengan aksinya, Darlene segera menuju mobilnya dan mendapati bahwa mobilnya tidak bisa di-starter. Kembali ke lounge lobby tempat Pastor Flynn dikepret Darlene, Miles Miller mengungkapkan penyesalan akan dosa-dosanya yang membuat Miles sangat terbebani. Miles berharap Pastor Flynn menerima pengakuan dosanya. Namun, bukannya memberikan sakramen pengakuan dosa pada Miles, Pastor Flynn malah berkata bahwa berbuat dosa adalah hal yang manusiawi. Si pastor bertanya tentang kunci serep kamar pada Miles, di mana kita tahu bersama Pastor Flynn tidak sedang kehilangan kuncinya. Semua kunci utama hotel tidak ada di tempatnya, karena tadi diambil si Laramie. Maka Miles lalu menuju kamarnya untuk mengambil kunci serep lainnya yang diikuti Pastor Flynn yang lantas memergoki kecanduan Miles terhadap narkoboy. Miles lantas menunjukkan lorong pengamatan rahasia hotel itu sebagai bukti pertobatannya. Miles menjelaskan bahwa dia menggunakan lorong pengamatan itu jika ada tugas kotor yang diperintahkan manajemen hotel untuk merekam, tujuannya untuk membuat bukti yang dipakai untuk memeras orang tersebut, seringnya para pejabat atau selebriti. Namun terungkap ada sebuah rekaman yang disimpan Miles karena Miles sangat terkesan dengan kebaikan orang itu sehingga memutuskan tidak memberikan rekaman video seksnya pada manajemen. Ini seperti kebijaksanaan yang berbunyi, jika kamu berbuat baik, sekalipun kamu belum mendapat keberuntungan, namun malapetaka sudah menghindarimu. Jadi tetaplah berbuat baik ya guys. Bersama dengan itu, Miles melihat gadis yang diculik Emily saat melintasi kamar nomor 7. Namun, Pastor Flynn menyuruh Miles mengatakan di mana rekaman yang tidak diserahkan itu disimpan. Saat melihat negatif film itu, tampak keterkejutan di wajah si pastor. Sementara suasana di kamar nomor 7 berubah menjadi tragedi saat Laramie mendobrak masuk untuk membebaskan gadis yang diculik Emily, yang ternyata adalah adik Emily sendiri. What do you want? Oh, ma'am, yeah, it's Laramie Sullivan. Dari kilas balik tampak Emily kecil yang melindungi Rosie dari ayahnya sendiri yang alkoholik dan kasar. Jadi, apakah mereka berdua sebenarnya lari dari kejaran sang ayah? Laramie yang terlena dan berpikir Emily sudah pingsan karena pukulannya harus berakhir tragis akibat tembakan shotgun yang disembunyikan Emily di bawah ranjangnya. Laramie yang malang, seandainya dia mengikuti pesan atasannya, tembakan shotgun yang sangat kuat menghempaskan tubuh Laramie ke kaca doara di belakangnya. Kaca itu hancur berantakan dan meninggalkan lubang yang tembus langsung ke koridor pengawasan. Saking kuatnya daya tembak shotgun Emily, tubuh Miles pun terhempas ke belakang, menghantam dinding di belakangnya. Kejadian di kamar nomor 7 itu rupanya masih dalam pantauan Darlene karena dia berencana mengambil kabel di mesin mobilnya yang dicuri Laramie tadi untuk bisa menghidupkan mobilnya dan segera pergi dari hotel kacau itu.
hingga dia menunggu saat si Rosie selesai menelpon seseorang yang tampaknya akan menyusul Rosie ke Hotel El Royal. Saat Rosie dipanggil Emily dan pergi dari kamar nomor 7, Darlene langsung menghampiri jasad Laramie dan mengambil kembali kabel mobilnya. Namun, sekalipun kabel itu sudah dipasang kembali, mesin mobil tetap tidak bisa di-starter. Saat itu, tiba-tiba muncul sosok Pastor Flynn dari samping mobil Darlene yang hampir saja ditembaknya. Saat masuk ke dalam mobil, Pastor Flynn menjelaskan segalanya dari dia yang adalah pastor gadungan, lantas ulahnya yang mencampur obat bius ke minuman Darlene tadi, dan terungkap tujuannya agar si pastor bisa masuk ke kamar Darlene, yaitu kamar nomor 5 untuk mengambil suatu barang tanpa harus melukai Darlene. Hasil rampokan si pastor gadungan dan komplotannya 10 tahun sebelumnya, yang ternyata disimpan sang adik si pastor di bawah lantai kamar nomor 5. Namun dalam proses akhirnya perampokan itu jadi kacau balau, di mana seorang kru perampok yang korup menjadi serakah dan ingin menguasai uang hasil rampokan dalam tas merah itu. Namun keserakahannya tidak diimbangi kecerdasan, di mana setelah si kru melaporkan Pastor Flynn pada polisi yang kemudian menangkapnya, si kru langsung membunuh adik sang pastor yang bernama Felix tanpa sempat menanyakan di mana tas merah itu disimpan, yang artinya si kru dungu itu hanya mendapatkan song. Selanjutnya, Pastor Flynn dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Lantas, oleh dokter penjara, Pastor Flynn didiagnosa menderita demensia yang membuat dia dilepaskan lebih cepat dan hanya menjalani 10 tahun penjara saja. Di mana karena penyakit demensianya, Pastor Flynn salah mengingat di mana lokasi pasti tas merah itu disimpan adiknya, apakah di kamar nomor 4 atau nomor 5, di mana setelah dia membuka lantai kamar nomor 4 ternyata song. Jadi tas merah itu pastinya berada di kamar nomor 5 yang ditempati Darlene. Menyadari usianya yang sudah tidak lama lagi, Pastor Flynn menawari Darlene pembagian 50-50 atas uang di tas merah itu dengan syarat Darlene mau membantunya mengambil tas merah itu, mengingat kondisi hotel sudah tidak aman karena adanya Emily yang brutal dan memegang shotgun. She said love don't come easy. She said love don't come easy. Love, no, you just have to wait. Lantas Emily kembali ke area kasino dan bertanya pada Miles yang ditawan tentang keberadaan Pastor Flynn, di mana Miles yang memang tidak tahu apa-apa justru berkata bahwa dia masih memiliki urusan yang belum selesai dengan si pastor gadungan itu. Rosie lantas berkata bahwa nyawa mereka semua di hotel itu selanjutnya bergantung pada seseorang yang tadi ditelepon Rosie dan berencana datang malam itu, di mana yang datang ternyata sang dewa petir, pimpinan kult sesat penganut gaya hidup hippie yang dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya, termasuk Rosie yang ternyata adalah kekasihnya. Sang pemimpin kult yang bernama Billy Lee itu adalah alasan Emily menculik Rosie karena tidak ingin adiknya diracuni Billy Lee lebih parah lagi. Bagi si Rosie yang dari kecil sudah menjadi objek pelampiasan ayahnya, Rosie kembali jatuh ke tangan predator lain yang lebih ganas namun berkedok orang suci. Pelaku pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri filantropis yang juga dokter anak terkenal di Malibu, Bernard Weber, yang tadi dilihat Darlene di TV ternyata adalah Rosie. Atas perintah Billy Lee, dua lovebird sinting itu sudah bersatu kembali di Hotel El Royal. Billy Lee ini merujuk pada kisah nyata Charles Manson, sang pemimpin kult sesat anarkis yang juga melakukan serangkaian kriminalitas termasuk pembunuhan di daerah California pada periode tahun 1968 sampai 69. Terjadi pertemuan keluarga di arena kasino El Royal, di mana semua orang di hotel ditawan dan dikumpulkan jadi satu di meja kasino untuk disidang sang pimpinan kult. Pertama, Billy menanyai Emily yang membawa kabur Rosie. Emily beralasan tidak ingin adiknya itu menjadi anggota kult sesat anarkis. Rosie, are you mine? Of course. Tampaknya Rosie sudah ngebucin parah dengan mengatakan bahwa dia adalah milik Billy Lee sepenuhnya. Soal kamera di koridor pengawasan dan negatif film di tas merah Pastor Flynn, yang dijawab sang pastor bahwa itu adalah kerjaan Miles. Tapi Miles sudah bertobat dan sangat menyesali perbuatannya. Lantas Billy Lee melihat negatif film itu dan terkejut juga seperti Pastor Flynn
karena menyadari isinya adalah tokoh penting Amerika saat itu. Saat Billy Lee bertanya pada Darlene apakah ingin melihat isinya, Darlene tidak berminat belas. Paling isinya adalah penjahat kelamin yang memanfaatkan ketenaran atau powernya untuk menggeprek cewek sebanyak mungkin. Si pimpinan kul sesat itu tampak marah dan tidak senang atas penilaian Darlene yang sudah kenyang dengan gombalan para PK, termasuk bosnya sendiri. Billy lantas melampiaskan kegusarannya itu dengan memulai permainan roulette maut antara Emily dan Miles. Miles yang ketakutan setengah mati lantas berharap si pastor gadungan memberinya pengampunan dosa jikalau dia apes dan terbunuh oleh Billy Lee. Namun harapan Miles yang naif lantas dibuyarkan oleh Billy Lee yang mengungkapkan kepalsuan Pastor Flynn. He's not a fucking priest, kid. Namun rupanya Emily yang kalah dalam roulette maut itu. Tampak raut wajah Rosie yang dingin ala psikopat tanpa kesedihan sama sekali melihat kematian kakaknya. Ironis mengingat seumur hidupnya Emily selalu melindungi adiknya itu dari tangan para predator. Namun Rosie yang liar tidak bisa menghargai itu dan selalu melawan Emily. Memang ada beberapa orang yang tidak bisa ditolong sama sekali. Billy Lee kembali bertanya pada Pastor Flynn soal asal uang itu yang langsung dijawab dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan juga Darlene yang mengungkapkan perjanjian bagi hasil 50-50 mereka atas uang itu. Namun saat Billy Lee bertanya siapa nama asli Pastor Flynn yang memang lupa akan namanya sendiri, Billy Lee langsung meradang karena menganggap si pastor dan Darlene berbohong dan sedang mengerjainya. Billy langsung memutar roulette untuk menentukan nasib Pastor Flynn dan Darlene. Sadar mereka semua akan dibantai pada akhirnya, Pastor Flynn langsung mengambil langkah berani dengan menyerang Billy Lee duluan. Di luar dugaan, sang dewa petir Thor alias Billy Lee ternyata tidak setangguh gayanya, sebab Pastor Flynn dengan mudah mengkepretnya sampai bonyok. Miles! Help us! Dalam kondisi kritis itu, Darlene berharap Miles ikut menolong Pastor Flynn, dan terungkap rahasia mengejutkan bahwa Miles sejatinya adalah shooter handal dalam perang Vietnam yang telah membunuh 123 tentara musuh. Hal inilah yang rupanya sangat membebani jiwa Miles hingga bernasar tidak akan membunuh lagi. Mendengar itu, Darlene hanya bisa pasrah dan paham kondisi Miles. Sementara itu, Pastor Flynn yang dikeroyok anak buah Billy Lee termasuk Rosie akhirnya kewalahan dan gantian dibonyokin. Dan saat akan disudahi oleh Billy Lee, tiba-tiba Easy there, altar boy. usai Miles memperlihatkan jati diri sesungguhnya, jiwanya yang lembut langsung menyesali perbuatannya, termasuk kematian Billy Lee, sehingga Miles lengah dan tidak menyadari bahwa Rosie bukanlah gadis manis. Sayangnya terlambat. Pastor Flynn lantas menembak mati Rosie dan segera menolong Miles yang terluka parah di perutnya akibat belati Rosie. Dalam nafas terakhir, Miles melakukan pengakuan dosa pada si pastor gadungan. Hingga akhirnya Miles tampak meninggal dalam damai. Selanjutnya, Pastor Flynn dan Darlene mengambil uang mereka dan membakar negatif film itu. Pastor Flynn sadar akan banyak pihak yang akan mengejar mereka untuk mendapatkan rekaman itu kembali. Mereka berdua pun meninggalkan Hotel Air Royal yang akan segera runtuh akibat kobaran api yang melalap. Esoknya, di sebuah kasino di kota Reno, tampak Darlene yang bersiap akan menghibur para penonton di lounge kasino itu. Lantas perhatiannya tertuju pada Pastor Flynn yang ternyata datang untuk menontonnya, dan film pun usai. Oke guys, semoga kalian semua terhibur. Tinggalkan komen di kolom komentar dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Take care.